dan selamat bergabung kepada para hadirin sekalian, para praktisi komunikasi, rekan-rekan media, dan juga rekan-rekan akademisi di The Comms Club volume 12. Nah, di volume yang ke-12, kita akan membahas topik seputar Where Gen Y and Gen Z get their news from, a tips to stay relevant with the digital natives. Kami tim Analytics Maverick Indonesia melakukan research yang dipimpin oleh Charlie Cokrodinata, manajer analytics kami, pada bulan September dan juga Oktober lalu untuk lebih mengetahui pola konsumsi berita generasi Y dan Z ini. Yang pertama, di sini dapat kita lihat bersama bahwa ternyata 62% dari Gen Y dan Gen Z ternyata masih membaca berita setiap hari. Namun yang membedakan generasi ini dengan generasi orang tua mereka adalah kenyataan bahwa mereka membaca berita melalui smartphone. Hal ini didukung dengan data dari McKinsey pada Juni 2020 yang lalu yang menyatakan bahwa rata-rata Gen Z di Indonesia itu menghabiskan sekitar 8,5 jam per hari bersama smartphone mereka. Seiring dengan temuan ini, berita digital pun akhirnya menjadi the new normal untuk sumber berita. Di sini kita bisa melihat bahwa 81% Gen Y dan Gen Z mendapatkan berita itu dari dua channel sekaligus, yaitu online news portal dan media sosial. Nah, berbicara mengenai media sosial, hal ini pun sejalan dengan temuan berikutnya di mana media sosial menjadi sumber berita kedua terbanyak. Dengan 89% Gen Y dan Gen Z mengonsumsi berita melalui Instagram. Hal ini menjadi sangat krusial karena media sosial memang merupakan information ecosystem atau sumber informasi dari para generasi muda. Pada dasarnya kita bisa melihat bahwa media mainstream masih menjadi sumber berita yang paling banyak dicari oleh generasi muda. Kenapa? Karena kredibilitasnya. Kalau udah bicara konten itu memang lebih banyak harus menyesuaikan dengan target audiens masing-masing. Jadi setiap platform itu kan punya target audiens masing-masing dan preferensinya masing-masing dari setiap generasi Gen Y, Gen Z, dan Baby Boomer sendiri. Dunia sekarang mencoba mencari keseimbangan baru juga di media sebenarnya. Ya nanti masing-masing punya audiensnya sih. Apakah yang audio visual, apakah yang di audio aja, apakah yang teks. Masing-masing nanti punya pembaca fenotiknya yang akan die hard di situlah dan itu akan jadi konsumen. Terima kasih buat semua yang sudah hadir, sudah meluangkan waktunya juga untuk ikutan webinar The Comms Club volume ke-12 Where Gen Y and Gen Z get their news from, a tips to stay relevant to the digital natives sore hari ini. Semoga pemaparan terus juga insight-insight dan diskusi yang berlangsung dapat membantu rekan-rekan media, rekan-rekan akademisi dan juga teman-teman dari brand dan juga company untuk bisa beradaptasi serta memaksimalkan rencana selanjutnya ke depannya supaya bisa menghasilkan konten yang lebih engaging gitu kan buat target audiensnya terutama yang memang ada di range Gen Y dan juga Gen Z.